Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Wahyudi dari UPBJ Surakarta, Program Studi Sistem Informasi semester 5. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman desktop. Oke, langsung saja kita ke tampilan aplikasi NITB-nya. Di sini saya telah membuat program Java restoran yang sederhana. Kemudian saya akan menjelaskan sesuai instruksi pada soal. Nah, soalnya itu sudah saya salin di file ini, nanti bisa dibaca. Yang kita poin-poin penting ini juga harus kita implementasikan di dalam program. Seperti poin pertama ini penggunaan tipe data sampai ke metode. Yang kedua ini kita mengimplementasikan array atau string dalam metode. Kemudian kita struktur keputusan percabangan dan struktur keputusan perulangan. Kemudian kita kalau lihat petunjuk pengerjaannya, di poin pertama itu kita disuruh membuat kelas menu yang mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran beserta dengan atributnya. Nah, kita ini disuruh menginput menu itu minimal 4 dari masing-masing kategori. Oke, nah di sini tadi kan untuk penggunaan tipe data sudah ada seperti string, double, dan array list. Program ini sudah ada tipe-tipe data yang diminta sesuai soal. Kemudian misalnya di sini kelas menu ini tadi kan harus ada 4 menu di masing-masing kategori. Nah, saya sudah menginputkan dan menyimpannya dalam bentuk array list. Di sini makanannya sudah ada 4, minuman juga sudah ada 4 dengan nama dan harga yang sudah saya tuliskan. Kemudian di soal kedua ini petunjuknya itu kita disuruh membuat kelas utama atau main yang memiliki berbagai metode. Nah, nanti untuk bisa menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk ke layar, memanajemen menu aplikasi seperti menambah menu baru, mengubah harga, bahkan menghapus menunya. Nah, ini formatnya nanti menampilkan data ini dikelompokkan berdasarkan kategori. Oke, lanjut kita ke codingannya. Ini menu utamanya coba resto sesuai dengan nama file. Kemudian ini saya simpan di private static array list menu. Nah, ini nanti digunakan untuk menampilkan menu supaya saya tidak menulis menu yang ada di kelas menu, kemudian method get menu list. Nah, ini nanti tidak usah diinput ulang lagi karena sudah disimpan di sini, nanti tinggal dipanggil saja. Oke, ini kelas mainnya. Di sini saya membutuhkan variabel-variabel seperti total bill, diskon, feeding, bahkan sampai ke is managing, order item, order quantity. Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, kemudian kalau kita jalankan supaya enak penjelasannya itu, saya coba jalankan saja. Nah, setelah jalan ini kita itu ada tampilan seperti yang di layar, yaitu pemesanan, pengolahan, menu, dan keluar. Karena pada soal sendiri itu, nah di sini nih di poin 7 ini kalau kita baca itu program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama. Nah, 2 menu utama ini
yaitu untuk pelanggan memesan menu, dan menu untuk pengelola menu, pemilik resto agar dapat menambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Nah, ini di sini sudah mencakup 2 menu tadi. Saya tambah satu lagi untuk keluar aplikasi. Nah, misal di sini saya masuk di pengelola menu dulu. Oh, tidak, saya tampilkan menu dulu saja. Nah, ini ketika menampilkan menu yang telah disimpan di sini tadi. Ini tadi kan permintaannya itu format untuk menampilkan data adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Sudah saya tampilkan berdasarkan kategori, yaitu makanan dan minuman, sudah terpisahkan. Untuk memisahkan sendiri itu dia membutuhkan yang namanya menggunakan kondisi if, yaitu percabangan di sini. Nah, ini kan menu pemesanan nomor 1, berarti di nomor 1 ini. Nah, pemesanan daftar menu. Kemudian jika dia menampilkan menu makanan, nah ini for ini adalah perulangan, yang dimana jika kategori dia makanan, yang tampil itu hanya menu yang berkategori makanan. Dan adapun untuk minumannya sama. Jika kondisinya dia kategori value-nya itu minuman, dia yang tampil minuman. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Kemudian lanjut, saya akan keluar dulu. Selesai. Nah, di sini saya akan masuk di pengelola menu. Nah, di sini itu ada, kita bisa tambah menu, ubah harga menu, hapus, dan kembali. Misal ini saya ingin menambahkan menu, berarti pilih nomor 1, kemudian menu baru, misalnya tes makanan 1 gitu saja. Nah, dengan harga berapa? Harganya misalnya ini 50.000. Nah, oke. Kita kasih kategori makanan. Nah, kan sudah selesai menambahkan makanan. Nah, kemudian kita coba lihat dulu apakah dia tampil di daftar menu. Nah, dia tampil ini, tes makanan 1 harga 50.000 sesuai kita yang input tadi. Oke, sudah berhasil. Kemudian misal saya kembali ke, nah ini, maaf saya typo. Di sini ada petunjuknya lagi, catatan ini, di catatan ini. Jika menginput nilai atau tag di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Ya sudah, ini kalau ada terjadi penginputan typo atau salah tidak di luar dari pilihan, itu dia tidak menampilkan error. Dia menampilkannya itu harus menginput ulang. Caranya itu dia nah ini pilihan tidak valid. Dia menggunakan try catch. Nah, ini kalau tidak ada ini nanti dia akan menampilkan error. Nah, misalnya tadi else, ini kan kondisinya ini, dia di luar dari selesai, kata selesai atau kelola ini, dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Oke, saya akan lanjut. Selesai. Saya akan menuju ke
pengelola menu lagi. Nah, di sini tadi kan saya sudah berhasil menambahkan menu. Sekarang saya ingin merubah harga menu. Apa yang ingin dirubah? Saya ingin merubah tes makanan 1. Ini kan nomor 9. Berarti pilih 9. Kemudian harganya saya ubah menjadi 30.000. Dari 50.000 menjadi 30.000. Coba kita tes, lihat. Nah, tes makanan harganya sudah menjadi 30.000. Dari 50.000 dia menjadi 30.000 karena kita sudah edit di sini tadi. Oke, untuk mengedit sudah selesai. Saya akan masih di pengolah menu lagi. Nah, tambah berhasil, ubah berhasil. Sekarang hapus menu. Hapus menu 3. Nah, saya ingin menghapus menu nomor 9 ini. Tadi ya sudah 9. Sebelum menghapus ini ada konfirmasi apakah menu ini benar-benar dihapus atau tidak. Kalau dihapus ya, kalau tidak ya tidak jadi dihapus ya. Oke, sudah berhasil. Menu telah dihapus. Tadi juga sudah nampil harga menu telah diubah. Sekarang menu telah dihapus. Kemudian untuk tambah tadi itu di mana ya? Tambah tes makanan. Nah, ini menu baru telah ditambahkan. Sudah ada keterangannya semua sih yang tampil di layar. Oke, untuk pengolahan menu sudah, tambah, ubah, hapus, ini sudah berhasil semua. Kita kembali, kita menuju ke pemesanan. Oke, saya jelaskan dulu. Ini lanjut dulu saja. Di pemesanan 1. Nah, misalnya saya pesan nasi goreng 1. Misalnya jumlahnya 5. Kemudian saya pesan lagi pengen mie ayam 3 orang. Untuk 3 orang ya sudah 3. Kemudian minum, saya ingin pesan minum es teh misalnya 5. Es tehnya 2 saja. Selamat, Anda mendapatkan minum gratis. Di soal ini itu diskon penawaran beli 1 gratis 1 kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50. Penawaran beli status gratis untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan. Nah, total biaya keseluruhan ini lebih dari 50 maka mendapatkan diskon gratis minum. Ini total biaya keseluruhan sudah lebih dari 50.000. Saya ingin menambah lagi, misalnya es jeruk 6, berarti 4. Selesai. Nah di sini saya sudah selesai memesan. Di struk pembayaran ini dia akan muncul total biayanya itu 225.000, dapat diskon 10% menjadi diskonnya itu 22.500. Nah, ini list daftar harganya sama total biaya keseluruhan karena di sini itu mencetak struk itu. Nah, di sini dapat ya, program harus mencetak struk pesanan yang mencantum item-item menu yang dipesan. Nah, item-item menu yang dipesan ini makanan dan minuman sudah saya pisahkan berdasarkan kategori. Tadi saya pesan nasi goreng itu jumlah 5. Nah, totalnya segini. Mie ayam 3 totalnya segini.
dan teh manis itu 2, totalnya segini, es jeruk 4, totalnya segini. Nah, itu dikenakan pajak 10%, berarti dari 22.500 ini menjadi 22.500. Biaya pesanan 20.000, total pembiayaan jadi segini. Nah, di soal tadi kan di sini diskon 10% jika biaya kelulusan melebihi 100. Nah, tadi kan lebih dari 100. Ya sudah, berarti dapat diskon 10%. Nah, dan untuk menghitung biayanya ini, pajaknya tadi 10%. Oke, sudah aman berarti. Misal saya keluar dulu. Sukses. Masih ada waktu. Nah, untuk mungkin cukup sekian penjelasan program karena waktunya ini terbatas 15 menit saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.